Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan edisi ketiga. Program ini kami hadirkan untuk memberikan informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Masalah pertanian jadi sorotan Gubernur Gorontalo. Petugas pelayanan publik di Gorontalo mulai divaksin. Gubernur ajak masyarakat Gorontalo taat bayar pajak. Gubernur dorong BKN punya kantor UPT di Gorontalo. E-filing permudah masyarakat lapor SPT tahunan. Ya, Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di wisata air Sungai Toino, Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa. Wisata air ini baru saja diresmikan pada Kamis malam oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri. Mitra Kominfo saat menggelar rapat kerja dan evaluasi bersama pemerintah Kabupaten Gorontalo, ada sejumlah permasalahan mengenai pertanian yang menjadi sorotan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Isu ini sangat penting mengingat warganya yang sangat mayoritas dengan profesi nelayan dan petani. Sejumlah masalah pertanian di daerah menjadi sorotan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menggelar rapat kerja dan evaluasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo pada Selasa, 2 Maret 2021. Isu pertanian bagi Rusli sangat penting mengingat mayoritas warganya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Secara khusus, Gubernur Rusli meminta kepada Kepala Dinas Pertanian Muljadi Mario menjelaskan soal kebijakan baru Menteri Pertanian tentang pupuk bersubsidi yang dikeluhkan petani. Dari segi harga, terjadi lonjakan harga pupuk dari sebelum Rp1.800 untuk pupuk urea naik menjadi Rp2.250 per kilogram. Permentan nomor 49 tahun 2020 dinilai perlu banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Regulasi yang mengatur hajat hidup petani ini dikeluarkan akhir Desember dan sudah berlaku sejak awal tahun 2021. Selain masalah harga yang naik, mekanisme pengambilan pupuk di pengecer juga kian ketat. Petani diwajibkan memiliki NIK dan berkelompok karena harus tercatat di Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK milik Kementan Republik Indonesia. Dosis pupuk bagi petani juga sudah diatur oleh Kementan RI berdasarkan wilayah. Jika sebelumnya dosisnya paten sekitar 300 MPK dan 200 urea per hektar, maka saat ini berbeda-beda tergantung kesuburan tanahnya. Kebijakan baru Kementan RI diakui cukup meresahkan petani. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus banyak turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada petani yang sebagian besar masih berpendidikan rendah. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan vaksinasi pada petugas pelayanan publik di Gorontalo. Untuk tahap kedua, gelombang pertama ini ditargetkan mencapai 150.000 orang dari 700.000 orang. Vaksinasi yang dilaksanakan pada Senin 1 Maret 2021 ini diikuti oleh istri dari Gubernur Gorontalo Ida Syahidah bersama istri dari Danrem 133 Nani Wartabone. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada petugas pelayanan publik di Gorontalo. Ketersediaan vaksin tahap 2 ini diperuntukkan bagi para petugas pelayanan publik mulai dari TNI, Polri, pimpinan OPD, guru-guru, dosen, serta lansia. Lebih lanjut, PLT Rumah Sakit Umum Daerah Ainun Habibie ini menambahkan pada vaksinasi tahap pertama,
yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan seprovinsi Gorontalo saat ini sudah mencapai 92%. Untuk tahap kedua vaksinasi bagi nakes, saat ini sudah capai 62,4%. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan sangat mendukung pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ini. Dengan melihat antusias para pelayan publik yang bisa dikatakan memadati tempat vaksinasi untuk supaya tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan kalau perlu sebelum divaksin agar melakukan rapid antigen terlebih dahulu. Jadi kedepannya saya minta karena ini kick off atau dimulainya pelaksanaan vaksin bagi peserta dan keluarganya serta suatu bangunan. Saya mohon untuk lain kali semua peserta harus di-rapid antigen dulu sehingga betul-betul steril dan kita laksanakan vaksin. Jadi tadi sementara ini saya suruh hentikan dulu karena begitu banyak dan kita tidak tahu, mungkin juga ada yang masih reaktif karena ini kita harus betul-betul dari nantinya nanti kita laksanakan rapid antigen sehingga siapa yang lolos yang non reaktif baru dapat vaksin. Untuk tahap kedua vaksinasi pada pelayanan publik gelombang pertama ini ditargetkan mencapai 150.000 orang dari total kurang lebih 700.000 orang. Selain petugas pelayanan publik, sasaran untuk tahap kedua vaksinasi adalah lansia. E-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online. Untuk itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak seluruh masyarakat Gorontalo agar membayar pajak tepat waktu. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak seluruh masyarakat Gorontalo untuk membayar pajak tepat waktu. Caranya dengan mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT Pajak Penghasilan Pribadi tahun 2020. Di era digital sekarang ini, lanjut katanya, masyarakat tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan pajak tahunannya. Cukup melalui gawai masing-masing dengan mengakses aplikasi e-filing. Saya Haji Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo, menyerahkan SPT tahunan pribadi saya kepada petugas pajak Provinsi Gorontalo. Semoga seluruh masyarakat Gorontalo dan para pejabat yang wajib pajak saya himbau untuk mengikuti langkah saya membayar pajak pribadi setiap tahun. Pajak kuat, Indonesia maju. Karena sumber membangun Indonesia dari pajak. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Gorontalo, Suyono. Menurutnya tahun ini KKP Gorontalo penyampaian laporan SPT termasuk tinggi walaupun masih pandemi. Karena segala macam cara sudah dilakukan oleh Direktorat Pajak, termasuk menggunakan sistem e-filing. E-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online. Cukup melalui satu situs www.pajak.go.id, wajib pajak sudah bisa menggunakan layanan yang disediakan DJP. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menghadiri penandatanganan MOU dengan BKN terkait pinjam pakai gedung yang dilaksanakan pada Selasa 2 Maret 2021. Penandatanganan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba dan Sekretaris Utama BKN Republik Indonesia, Imas Sukmariah. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia didorong untuk memiliki kantor sendiri di Provinsi Gorontalo agar bisa memberikan layanan kepegawaian secara cepat dan mudah.
Hal itu dikatakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menghadiri penandatanganan MOU dengan BKN terkait pinjam pakai gedung UPT BKN bertempat di Aula Rujak Gubernur pada Selasa 2 Maret 2021. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba dan Sekretaris Utama BKN Republik Indonesia Imas Sukmariah. Turut menyaksikan Gubernur Rusli dan Kepala BKN Republik Indonesia Bima Haryawi Bisana. Dijelaskan Rusli, banyak keuntungan jika BKN membangun kantor UPT di daerah. Salah satunya untuk memangkas jarak pengurusan masalah kepegawaian yang biasanya harus dilakukan di Manado, Sulawesi Utara. Tapi karena sekarang sudah membangun, tapi kalau bangunnya masih lama, ya saya menawarkan diri untuk kita libatkan saja dan BKN yang dibuat kepada BKN Gorontalo. Agar apa? Agar mempermudah kita, sehingga kita tidak benar lagi semua urusan yang kita selesaikan di Gorontalo. Karena urusan kepolisian ini sangat sulit, terutama pensiun, pendidikan partai dan lain-lain. Alhamdulillah tadi sudah dilaporkan oleh Kepala BKN, Pak Supri, sudah dengan sistem sehingga tidak ada yang datang, bahkan beberapa hari mereka akan pensiun sudah ada warning, sudah ada pemberitahuan lewat kantor pemerintah, mengingatkan mereka harus segera menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka untuk persiapan pensiun. Sementara itu, Kepala BKN RI Bima Haryawi Bisana menjelaskan, tahun 2021 pihaknya berencana membangun kantor UPT BKN di Gorontalo. Lokasinya memanfaatkan tanah hibah Pemprov Gorontalo kompleks perkantoran di Jalan Bypass, Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo. Tepatnya di depan kantor BPBD Pemprov Gorontalo. Selain penandatanganan MOU pinjam pakai gedung, pertemuan tersebut digunakan untuk meluncurkan aplikasi Sistem Informasi ASN atau SIM ASN. Dilaksanakan juga penyerahan SK kenaikan pangkat bagi 526 PNS Pemprov Gorontalo untuk periode April 2021. Di era digital saat ini, para wajib pajak sangat mudah untuk melaporkan SPT tahunan. Melalui aplikasi e-filing, para wajib pajak tidak perlu datang dan mengantri di kantor pajak. Nah, Mitra Kominfo, berita terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi para Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila dan tim undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Haji Idris Rahim MM, Wakil Gubernur Gorontalo, telah melaporkan SPT tahunan milik saya sendiri menggunakan e-filing. Di era digital seperti sekarang ini, kita tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT tahunan. Cukup melalui HP kita masing-masing dengan cara yang mudah, bahkan bisa di mana saja dan kapan saja. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak selalu menghadirkan perubahan dan terobosan yang semakin mempermudah rakyat Indonesia sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Pajak kuat, Indonesia maju.